sudah dipasang ya semuanya ya? Ya. Jadi baiklah, kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat hadir pada hari ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini ya. Ya. Jadi sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat ya ibu-ibu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, ibu-ibu masih kenal kan sama saya? Masih ingat kan? Ya, masa lupa ya kan Bu? Jadi Bu, biar lebih semangat, kita tepuk P2K2 dulu ya ibu-ibu, ingat kan? Ya. Jadi lihat Bu ya, perhatikan saya, nanti ikutin ya ibu. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Bisa ya? Dan sekali lagi ya ibu-ibu. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu, tekan semua. Ya, semangat ya. Nah, jadi kita langsung aja nih Bu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, jadi kira-kira Ibu tahu nggak apa sih itu lansia? Tahu Ibu? Ibu tahu? Ya, tahu. Udah lanjut usia. Lanjut usia ya. Nah, jadi kata Ibu Teti tadi lansia itu katanya lanjut usia. Nah, benar sekali. Benar sekali ya. Tepuk salut dulu untuk Ibu Teti yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, jadi kan udah dijawab tadi sama Ibu Teti ya. Katanya lansia itu adalah lanjut usia. Nah, jadi saya mau tanya dulu nih sama Ibu. Kira-kira ibu-ibu di sini siapa-siapa aja sih yang tinggal di rumahnya? Ada nggak misalkan lansia gitu di rumahnya? Ada nggak Bu? Ada. Apa itu kira-kira panggilannya? Siapa tuh kalau di rumah Bu? Ya, kakek. Apa lagi? Nenek. Muan. Ya, ucu. Ya. Jadi benar sekali Bu ya. Jadi beda-beda orang kan beda-beda panggilannya ya kan Bu? Ya. Jadi menurut ibu-ibu lansia itu pasti ada di mana-mana ya Ibu lansianya? Pasti di rumah Ibu Nisa juga ada katanya, di rumah Ibu Teti juga ada, di rumah Ibu Bila juga ada, di rumah Ibu Isan juga ada. Ya. Jadi tadi ada panggilannya Uwan, kakek, ucu gitu ya. Nah, jadi saya mau tanya dulu nih sama Ibu. Jadi kira-kira yang kita sebut-sebut tadi. Nah, jadi kira-kira yang kita sebut itu tadi, itulah yang dinamakan dengan lansia. Ya. Jadi Ibu udah tahu kan apa itu yang dimaksud dengan lansia? Nah, tahu ya kan? Nah, jadi saya mau tanya lagi nih Bu Ibu, bagaimana sih keadaan lansia di rumah Ibu? Gimana Bu? Ada yang paling atas. Ada yang gila. Ya Bu, macam-macam ya Ibu. Nah, jadi yang namanya lansia itu pasti dia kan udah mulai rentan ya Ibu. Ada yang ingatannya sudah mulai menurun, ada yang fisiknya pun sudah menurun, yang dulunya jalannya masih gini, sekarang jalannya udah gini. Ya kan Bu? Ada juga Yang dulu giginya masih banyak, sekarang tinggal dua. Ya, benar sekali Bu. Nah,
lansia mendapat bantuan PKH. Nah, jadi ini catatan kita Bu sebagai peserta PKH. Kalau kita PKH itu lansianya usia 70 tahun ke atas ya Ibu-ibu. Nah, jadi di sini kita belajar secara keseluruhan aja, tidak berpatokan pada umur. Nah, jadi di sini kita yang keempat juga ada yang lanjut usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, jadi gimana Bu? Udah paham kan apa itu lansia? Paham ya, Ibu? Saya juga mau tanya nih sama ibu-ibu, mengapa sih lansia itu perlu diperhatikan? Kira-kira kenapa Bu? Kenapa lansia itu? Jadi kan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya ibu-ibu, namanya juga lansia kan, jadi pasti dia memang membutuhkan perhatian lebih dari kita. Nah, jadi kita harus memperhatikan lansia. Nah, yang namanya lansia pasti dia udah rentan, tubuhnya mungkin udah gak kuat lagi, mungkin mencari nafkah pun sudah tidak bisa, mau ke kamar mandi pun mungkin butuh bantuan kita, gitu kan Ibu? Nah, jadi di sini kita lihat sama-sama di flip chart 2 ya Ibu. Nah, mengapa harus peduli kepada lansia? Amanat Undang-Undang Nomor 13 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi lansia itu memiliki hak yang sama seperti kita Bu. Nah, jangan membeda-bedakan, mentang-mentang dia udah tua, kita ngomong ngapain sih udah tua, ngapain lagi bersosialisasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan masyarakat, tidak boleh ya ibu-ibu. Nah, jadi lansia juga berhak bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi di sini juga ada catatan jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, jadi jumlah lansia yang terlantar sekarang semakin meningkat Ibu. Jadi mungkin banyak orang yang mengucilkan atau tidak memperdulikan lansia gitu Bu ya. Nah, jadi begitu juga selanjutnya data menyebut lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, ini ada juga Bu menjadi lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, jadi coba kita ingat-ingat dulu Bu, lansia dulu, nenek kita, kakek kita, pasti waktu kita kecil pasti dia sayang kan sama kita Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat-ingat dulu waktu saya kecil, kakek saya sering ajak saya jalan, sering saya dibeliin jajan, dibeliin mainan gitu ya ibu-ibu. Nah, jadi itu bisa meningkatkan rasa peduli kita terhadap lansia gitu ya. Nah, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, jadi kita juga harus membayang-bayangkan Bu, bagaimana kalau misalnya posisi kita menjadi sebagai lansia tersebut. Nah, jadi kan lansia kita pun sebagai mungkin sekarang yang masih sehat, masih kuat, insya Allah kalau panjang umur pasti kedepannya kita juga bakalan jadi lansia. Kemudian panti lansia jemput terbatas. Nah, jadi sekarang banyak juga ya ibu-ibu yang mungkin orang tuanya mungkin dia sibuk kerja gitu ya, terus orang tuanya nggak ada yang ngurus di rumah, terus dititip ke panti jompo gitu. Cuman alangkah baiknya orang tua kita, lansia yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga, alangkah baiknya kita mengasuhnya sendiri ya ibu-ibu. Ingat ya, nah kita mau masuk ke langkah 3 nih, memahami lansia. Semangat atau gimana Bu? Semangat. Oh gitu, mau speaking dulu ya biar lebih semangat ya.
pelajar secara umum yaitu kondisi fisik, kondisi psikososial atau diri dan hubungan dengan orang lain, dan kondisi spiritual atau kerohanian. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya di flipchart 3B. Nah, jadi yang pertama di sini dulu Bu, di flipchart 3A ya. Nah, jadi di sini kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama kondisi fisik atau biologis. Nah, jadi perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya. Nah, jadi ini terjadinya perubahan secara fisik terhadap lansia itu misalkan perubahan suhu tubuh yang menyebabkan kulit kering dan keriput. Itu ya Ibu. Nah, jadi yang namanya lansia itu pasti kulitnya sudah mulai keriput, seperti gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulangnya rapuh. Nah, mungkin udah sering sakit lutut, sakit punggung, gitu ya Ibu. Nah, kemudian gigi mulai goyang. Nah, yang giginya masih banyak, sekarang giginya sudah rapuh ya. Nah, jadi mulai muncul penyakit. Nah, jadi udah banyak mulai muncul penyakit yang namanya lansia, darah tinggi, radang sendi, macam-macam ya Ibu. Nah, di sini juga ada yang kedua nih, yaitu psikososial atau diri dan hubungan dengan orang lain. Nah, di sini mulai adanya perubahan emosi, misalnya muncul depresi, cemas, dan ketakutan, gitu ya. Jadi mungkin karena ada perubahan dari fisik, jadi lansianya mulai timbul rasa depresi atau cemas, gitu Bu ya. Lansia kan sekarang mungkin dia langsung cemas, langsung pikiran, gitu ya Bu. Nah, kemudian perubahan sikap dan perilaku, misalkan cenderung diam di rumah, habis itu murung, terus berorientasi pada masa lalu, terus hubungan dengan tetangganya kurang baik. Nah, jadi ini yang nomor 3 yaitu spiritual atau rohani. Nah, hal ini juga berpengaruh tuh. Nah, dari sisi spiritual atau rohani, seperti jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif, tidak sabar dalam menerima kondisi kejiwaan, kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Ada ya Ibu lansia seperti itu, ada ya? Ada. Nah, jadi kadang-kadang kan lansia nih dia nggak mau kita bilangin gitu Bu ya, padahal yang kita bilangin itu benar, cuma menurut dia pendapat dialah itu yang paling benar gitu Bu. Nah, jadi kita sebagai pendamping lansia harus lebih sabar menghadapi lansia gitu ya. Nah, kadang lansianya kan kadang-kadang suka marah-marah gitu ya, terus nggak sabaran, disuruhin ambil ini terus agak lama sedikit langsung agak marah-marah gitu Bu ya. Nah, jadi kita harus lebih sabar dalam menghadapi lansia. Nah, jadi udah paham Bu ya? Nah, jadi di sini ada prinsip melayani lansia. Nah, jadi prinsipnya itu tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan. Nah, kita tidak boleh mengucilkan lansia ya Ibu. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat ya Ibu.